Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan praktek BK kelompok. Untuk tahapan BK kelompok, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, pembentukan. Tahap pembentukan diawali dengan perkenalan dan pembangunan chemistry, agar untuk proses selanjutnya kita dapat menjadi lebih enak lagi. Untuk yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan yaitu menjelaskan dan membahas topik yang akan didiskusikan. Untuk tahap ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap kegiatan terdiri dari tahapan orientasi, kemudian dilanjut tahapan terminasi, kemudian produktivitas, dan yang terakhir yaitu tahapan mengatasi pertentangan dalam kelompok. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran, yaitu berisi tentang evaluasi antar anggota kelompok dan menanyakan apa saja yang telah dicapai dalam proses praktek BK kelompok ini. Untuk selanjutnya, marilah kita melihat proses praktek BK kelompok bersama teman-teman. Untuk mengawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk menjadi anggota kelompok dalam praktek BK kelompok ini. Dan sebelum kita memulai proses BK kelompok ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk proses selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian nanti dilanjutkan dengan perkenalan teman-teman anggota kelompok yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Eka Lindasari, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Tegal, program bimbingan dan konseling. Silakan untuk anggota kelompok yang pertama. Perkenalkan, nama saya Tia Anjawati dari mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, prodi bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizka Novita Ningrum, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Tegal. untuk selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Monika Yusafriani dari mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal. berikutnya, Perkenalkan, nama saya Ardian Sanavantio, dari mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, program bimbingan dan konseling. berikutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Rahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari Universitas Pancasakti Tegal. untuk tahapan yang kedua dalam proses bimbingan kelompok ini yaitu tahap peralihan. Pada tahapan ini, kita akan menjelaskan dan membahas topik yang akan dibahas pada proses diskusi pada sore hari ini. Untuk tema yang akan kita bahas, saya serahkan kepada anggota kelompok untuk memberikan opsi kira-kira tema apa yang perlu kita bahas pada sore hari ini. Ya, Mas Arfian? Lebih baik itu tentang daring online, pembelajaran online. Oh, pembelajaran online secara online selama proses selama pandemi. Pandemi COVID-19. Oke. Kemungkinan karena kita sudah terlalu lama melaksanakan proses pembelajaran online dari awal pandemi sampai sekarang, bisa dihitung lebih dari 1 tahun ya kita Iya. melaksanakan hampir 2 tahun, Iya. hampir 2 tahun kita melaksanakan pembelajaran secara online. Kemungkinan dari masing-masing anggota kelompok ini ada unek-unek tersendiri. Barangkali di sini kita bisa membahas dan memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Dipersilahkan untuk semua anggota kelompok memberikan masukan, memberikan unek-unek untuk kita tampung terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita tarik kesimpulan dan kita mencari solusi bersama. Silahkan dari Mas Ervin dulu, monggo. Kenapa Mas?
Kalau saya itu tentang materinya selama pembelajaran dari itu yang saya tangkap itu kurang masuk ya, maksudnya nggak cepat paham gitu. Terkadang malah pembelajaran secara offline saja kita belum tentu masuk ya Mas, belum Iya. tentu materi itu masuk kita, apalagi Iya. pembelajaran secara online. Oke, berarti untuk Mas Ervian kendalanya di materi yang diberikan itu kurang masuk ya Kurang Mas? masuk, Materi iya. yang diberikan itu kurang masuk ya, Iya Mbak. kurang masuk dan kurang dapat dipahami. Iya. Kurang dapat dipahami. Kita tampung terlebih dahulu ya Mas, Ya, siap, untuk Pak. nanti kita Kesimpulannya Mencari solusi. mencari ya, untuk solusinya. kita mencari solusinya. Ya Mbak. Untuk siap. berikutnya Mas Tegar, Menurut saya pembelajaran online itu tidak efektifnya Mbak. tidak Terutama, efektifnya itu seperti apa Mas? ya kita harus mengandalkan sinyal. Iya. Kasihan yang rumahnya sinyalnya susah kan, jadi kan ada materi yang didapat, ada yang enggak, terus itu sangat merugikan bagi ya mahasiswa gitu ya. Terus biasanya hanya cuma absen, Iya. jadi menurut saya Absen terus ditinggal kemana ya, gitu ya Mas? Sepertinya pengalaman ya Mas. oh enggak, saya pengalaman dengar dari orang gitu. Oh, dengar dari Masa sih? orang. Oke. Ditinggal tidur ya. Ditinggal tidur juga. Bisa itu Mbak. Tidurnya Banyak seperti sama itu. MK. Iya, ditemenin. Iya. Bukan ditemenin. Sudah Mas Tegar? Oh, sudah. Iya, untuk berikutnya Mas Yang Awan. kalau menurut dari saya sih Mbak, kurangnya pemahaman dari materi karena terkendala dengan sinyal Mbak. Iya, terus apa Tidak. lagi? Sinyalnya susah, materinya juga susah didengarkan. Mungkin itu Ya. aja sih Mbak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Mbak Tia. Menurut saya ketika pembelajaran dari itu kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa itu paling hanya sekedar memberikan materi dan setelah itu udah selesai gitu, jadi nggak ada chemistry antara guru dengan siswa. Jadi permasalahannya di situ. Oke. Apalagi Mbak Tia? Udah. Mbak Rizka? Kebanyakan dari siswa memakai HP tapi tidak menggunakan dengan baik, dalam artian tidak mendengarkan penjelasan dari gurunya. Terus apa lagi? Sudah. Untuk selanjutnya Mbak Muni. Menurut saya sih kadang dosennya itu mengajukan jam tetapi tidak sesuai sama mahasiswanya. Mungkin karena mahasiswanya itu sibuk atau ada acara gitu, jadi nggak sinkron sama jam perkuliahan, nggak sesuai jadwalnya. Oke. Yang terakhir itu Mbak Monik ya. Mbak Monik itu tentang waktu dan jam yang tidak sesuai dengan jadwal. Oke, untuk berikutnya karena dari masing-masing anggota telah memberikan unek-unek yang ada pada diri kalian, diri anggota masing-masing, dapat dilihat dari pertama Mas Ervian mengenai materi yang diberikan itu kurang masuk karena proses pembelajaran secara online. Kemudian Mas Tegar itu menurut Mas Tegar pembelajaran secara online itu tidak efektif karena terkadang terkendala dari berbagai macam kendala lah, termasuk sinyal atau ketika kuota habis tiba-tiba gitu ya Mas ya. Untuk berikutnya yaitu Mas Awan juga menyinggung mengenai materi yang kurang masuk dan mengulangi yang tadi Mas Tegar ngomong ya, Iya. mengenai
sinyal yang susah. Kemudian Mbak Tia itu berpendapat bahwa tidak ada chemistry antara dosen dan mahasiswa ketika proses pembelajaran secara online. Betul seperti itu Mbak Tia. Untuk Mbak Rizka itu, dia mengatakan banyak mahasiswa yang memegang HP tetapi tidak mempergunakan HP seperti semestinya. Yang dimaksud, terkadang mahasiswa malah lebih kecanduan ke game ya Mbak daripada untuk kuliah. Terkadang juga mahasiswa hanya menitipkan absen, terus nanti ditinggal, nanti ada yang ditinggal tidur gitu ya Mbak. Untuk Mbak Monik yang terakhir mengenai waktu dan jam yang tidak sesuai dengan jadwal. Terkadang karena perkuliahan secara online ini, dosen seenaknya sendiri ya Mbak, mundur, memajukan gitu, tidak melihat sesuai jadwal begitu. Dari semua unek-unek ini, saya menarik kesimpulan bahwa memang pembelajaran secara online ini tidak efektif memang. Dilihat dari beberapa penyebabnya, terus beberapa akibatnya, dari materi yang kurang masuk dan perkembangan siswa yang tidak bisa dikontrol oleh dosen atau gurunya sendiri gitu ya Mas. Terus malah menurut saya pembelajaran online ini sangat merugikan siswa. Banyak orang ya termasuknya. Kalau kita melihat dari siswa-siswa SD, SMP, ya itulah tadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari masing-masing unek-unek antar anggota. Untuk berikutnya, marilah kita tutup diskusi pada sore hari ini. Sebagai rasa syukur kita dapat melaksanakan diskusi ini dengan lancar, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.